Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam seperti flora dan fauna yang melimpah. Mulai dari wilayah laut yang banyak mengandung kekayaan hewani, hingga menjadi jalur perdagangan yang banyak menarik perhatian bangsa luar untuk mendapatkan kekayaan alam Indonesia. Wilayah daratan dengan keadaan tanah yang subur menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil pertanian yang telah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Salah satunya ialah lada. Daerah Bengkulu sudah terkenal sebagai kawasan penghasil lada dengan skala yang banyak di Nusantara sejak zaman dahulu. Lada menjadi perebutan antar penguasa, baik penguasa lokal kerajaan ataupun pihak asing seperti Inggris. Datangnya bangsa Inggris atau dikenal sebagai British East India Company (EIC) yang mulai menginjakan kaki ke wilayah Bengkulu sekitar tahun 1685 Masehi dengan menggunakan 3 buah kapal dengan nama The Chaser, The Resolution, dan The Defense atas pimpinan Kapten J. Andrew melalui jalur perairan muara Sungai Bengkulu. Tahun 1682 terjadi perjanjian antara Sultan Haji dengan VOC di Banten yang merugikan pihak kerajaan Banten, sehingga mengakibatkan bangsa Inggris harus hengkang dan keluar dari kewilayahan Banten. Hal ini mendorong Inggris untuk mencari tempat singgah guna bermukim dan mendirikan benteng. Sebelum Bengkulu, Inggris sudah berusaha untuk mendekat ke wilayah Aceh, namun ditentang keras oleh penguasa lokal Aceh. Sehingga Inggris kemudian berlayar sedikit ke arah barat menuju wilayah Bengkulu, yang mana wilayah Bengkulu masih didominasi oleh pedagang Indrapura. Dalam kedatangannya, Inggris berniat untuk melangsungkan hubungan perdagangan dengan cara yang terhormat dan disambut hangat oleh masyarakat serta pangeran muda dari Sungai Lemau, Depati, bangsa raja. Pangeran muda melangsungkan perjanjian yang memperbolehkan Inggris untuk menjalin hubungan perdagangan dengan para penguasa di Bengkulu. Bangsa Inggris mulai menetap di wilayah Bengkulu pada mulanya didasari atas rasa keingintahuan mereka tentang asal-usul rempah lada terbaik di Nusantara, yang kemudian EIC justru memonopoli perdagangan lada Bengkulu. Lada memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah kolonialisme Inggris di Bengkulu, serta menjadi ekspansi kolonial di Asia. Bengkulu menjadi daerah penghasil lada yang cukup signifikan, sehingga lada Bengkulu menjadi komoditas dagang yang sangat tinggi nilai jualnya di pasaran bangsa Eropa. Hal ini menjadikan lada Bengkulu sebagai rempah-rempah yang sangat diincar dan menjadi alasan terjadinya persaingan di antara bangsa Eropa yang hendak singgah di Bengkulu, seperti Belanda, Spanyol, dan Portugis. Inggris mendirikan pusat perdagangan lada di wilayah Asia Tenggara yang bernama East Indian Company (EIC), tepatnya di Bengkulu, sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Pada awal abad ke-19, Inggris memiliki minat yang kuat dalam perdagangan lada, di mana pada saat itu lada merupakan salah satu rempah-rempah berharga. Thomas Stamford Raffles, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda pada tahun 1818, memainkan peran penting dalam pendirian pusat dagang lada tersebut. Raffles memutuskan untuk mendirikan pusat dagang lada di Bengkulu karena
Lokasi wilayah Bengkulu yang sangat strategis terletak di kawasan pesisir barat Sumatera, serta merupakan salah satu wilayah produsen lada terbesar di Asia Tenggara. Dengan mendirikan pusat dagang di Bengkulu, Inggris dapat mengendalikan dan mengatur perdagangan lada, memungkinkan Inggris untuk melakukan impor dan ekspor lada dengan lebih efisien. Hal ini memberikan kendali atas perdagangan rempah-rempah penting lainnya di wilayah tersebut. Berdirinya pusat perdagangan rempah Inggris di Bengkulu menjadi faktor terbentuknya kekuasaan kolonial Inggris di Asia Tenggara. Fort Marlborough merupakan salah satu benteng pertahanan Inggris yang dibangun di Bengkulu. Inggris melihat Pulau Jawa sebagai lokasi yang strategis untuk mendirikan operasi-operasi perdagangannya. Perusahaan dagang Inggris atau EIC bersaing dengan perusahaan kolonial lain untuk meningkatkan pengaruhnya dalam perdagangan di Indonesia. Inggris masih melihat potensi besar di kewilayahan Indonesia sebagai produsen rempah-rempah dan salah satu pusat perdagangan internasional. Karena adanya halangan dari VOC di Pariaman, maka Inggris memutuskan untuk menuju ke Bengkulu. Inggris melihat Bengkulu sebagai wilayah pangkalan yang dapat menguntungkan operasi perdagangan baik secara militer maupun politik. Hal ini mendorong kolonialisme Inggris terjadi di Bengkulu. Kolonialisme Inggris di Bengkulu berhasil melakukan banyak perjanjian dengan para petinggi di Bengkulu, seperti perjanjian antara Inggris dan Raja Muda dari Sungai Lemau yang berisi perizinan untuk Inggris mendirikan benteng bernama Fort York guna melindungi perkampungan dan berkaitan dengan pengeksporan lada, serta Inggris diperbolehkan untuk memungut pajak terhadap seluruh kegiatan impor, ekspor barang, dan kewajiban rakyat Bengkulu yang harus menjual lada kepada Inggris. Tahun 1685, Belanda yang sudah menguasai Banten ingin merusak dan mengganggu posisi Inggris di Bengkulu sebelum mereka dapat benar-benar menancapkan kekuasaan mereka di wilayah Bengkulu. VOC melancarkan serangan ke Bengkulu bersama dengan pasukan Banten yang didesak untuk menyerang Bengkulu. Akan tetapi, serangan tersebut gagal karena munculnya penyakit di antara para penyerang dan kurangnya bantuan dari Belanda. Melihat situasi tersebut, Inggris berniat untuk mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah adanya serangan lanjutan dari Belanda, serta memperkuat posisinya di Bengkulu dengan membangun benteng Marlborough. Setelah memperoleh izin dari kerajaan Selebar untuk membangun benteng dan gedung perdagangan. Runtuhnya kekuasaan Inggris di Bengkulu disebabkan karena adanya perjanjian antara Inggris dan Belanda. Perjanjian ini disebut Perjanjian London atau Treaty of London, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824 dan pelaksanaan penyerahannya pada tanggal 6 April 1825. Maka, Inggris melepaskan semua daerah kekuasaannya dan menyerahkan Bengkulu pada pihak Belanda. Sebagai penukarannya, Belanda menyerahkan Malaka dan Singapura. Pergantian kekuasaan mulai berlaku sejak 6 April 1825 dan Bengkulu resmi di bawah kekuasaan Belanda dan beralih status keasistenan residen Bengkulu. Kemudian diangkatnya EA Prancis
sebagai asisten residen pertama di Bengkulu tahun 1825 sampai 1828. Peralihan kekuasaan Bengkulu dari Inggris ke Belanda pada abad ke-19 merupakan momen sejarah yang kritis dalam perkembangan kolonialisme di Indonesia. Pada awalnya, Bengkulu berada di bawah kekuasaan Inggris sejak tahun 1685, ketika Inggris berhasil merebutnya dari Belanda. Perjanjian London menjadi poin balik dalam sejarah Bengkulu. Perjanjian ini adalah sebuah kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang menandai peralihan kekuasaan Bengkulu kembali ke tangan Belanda. Hal ini merupakan bagian dari pertukaran wilayah kolonial yang lebih besar antara kedua kekuatan tersebut. Peralihan ini mencerminkan dinamika politik dan ekonomi kolonial di abad ke-19 yang sangat mempengaruhi wilayah-wilayah seperti Bengkulu. Peralihan kekuasaan ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Bengkulu yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan penting di bawah pemerintahan Inggris mengalami perubahan dalam struktur administrasi dan ekonomi. Belanda memulai proses integrasi Bengkulu ke dalam wilayah Hindia Belanda yang lebih luas dan perlahan-lahan menggantikan struktur pemerintahan Inggris dengan sistem administrasi kolonial Belanda sendiri. Selain itu, peralihan kekuasaan ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Bengkulu. Masyarakat setempat harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Peralihan ini mempengaruhi perdagangan termasuk ekspor rempah-rempah yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Bengkulu.